Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, dari pengakuan Marcella yang dulu pernah ada seorang buzzer begitu kan ya, yang kemudian menghashtag bahwa Indonesia gelap dan sekarang mengakui ya, kabarnya begitu kan ya, mengakui bahwa membayar buzzer 597,5 juta sebulan ya untuk membela ya Harvey Moss itu. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Ternyata dari orang-orang yang koruptor, ya, membela buzzer-buzzernya. Ungkap dong, siapa buzzernya? Ungkap dong, siapa buzzernya? Ayo, ya. Yang masuk di situ siapa? Apakah orang-orang termol? Apakah siapa begitu kan ya? Ungkapkan ya, kalau memang bayar segitu ya siapa mereka begitu. Nah, saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh apa namanya, oleh di persidangan begitu kan, nampaknya ini kan menjadi cikal bakal di mana orang-orang akan melihat bahwa siapa mereka itu begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi kekuatan sekarang ini begitu, kekuatan dari apa namanya, dari dugaan para buzzer-buzzer yang menggunakan itu begitu kan ya. Ya, kita lihat saja banyak kronologi yang kemudian yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, ada bos buzzer juga yang menjadi tersangka begitu untuk merintangin penyidikan. Ada skenario besar ya. Ini dulu Marcelo kan Indonesia gelap, penumpang gelap. Ini kan justru penumpang gelap begitu kan ya. Ada makelar ya di dalamnya untuk merintangin penyidikan ya, penyidikan di Kejaksaan Agung ya. Duh, kemudian bayarnya ratusan juta begitu. Siapa mereka? Ngeri-ngeri sedap, pasti tahulah siapa ini begitu kan ya. Orang-orangnya pasti tahu siapa ini ya. Ini ya, bos buzzer 150 akun ditangkap ya, dibayar 865 juta untuk sebarkan narasi negatif soal Kejaksaan Agung. Wih. Nah, justru begitu kan. Oleh para pendukung-pendukung termol, justru yang dikritik itu adalah pendukung Anies Baswedan. Kenapa kok dikritik itu, Bang? Ya, karena ini tidak puas kepada pemerintah. Ya, sakit hati karena Pilpres. Ternyata ada buzzer begitu kan. Dan sekarang terungkap, bayangkan 500 juta per bulan begitu kan. Ya, ya hanya punya akun ternak di situ begitu. Ini kan sudah kelihatan. Siapa mereka? Ini kan pernah kabarnya, dugaannya kabarnya begitu kan ya, pernah mendukung seorang Jokowi. Ya, orang-orang seperti ini kabarnya begitu kan. Gak tahu lagi secara pasti, tapi pemberitanya cukup masif begitu kan. Inilah menandakan bahwa ya, saya kira ini sudah jelas di depan mata begitu. Ini
Termol itu orang. Kok bisa, Bang? Coba kita lihat saja. Ini ya, yang fana adalah waktu, Jokowi abadi. Nah, ini salah satu postingan yang kemudian rekam jejak diungkap. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Dan sekarang begitu lagi si Marcel ini begitu kan ya, lagi di persidangan. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka nomor tetap 32 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku Ketua Tim Cyber Army bersama dengan MS, JS, dan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah UPT Timah TBK, dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula. Atas nama tersangka atau sekarang terdakwa Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang saat ini sedang berlangsung. Nah, pengacara yang menjadi terdakwa kasus suap hakim begitu Marcella Santoso sempat membayar ya para buzzer begitu kan ya seharga 597,5 juta ya per bulan ya demi membela Harvey Moss yang berkuasa korupsi timah, menghalangi rintangan penyidikan begitu kan ya, dan pada akhirnya buzzer-buzzer itulah yang kemudian dibayar begitu untuk memberikan narasi-narasi negatif Indonesia gelap dan sebagainya. Justru Marcella ini adalah penumpang gelap. Ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Terus kemudian Marcelo ini begitu kan ya, kan ini kan masih banyak kasus-kasus besar yang menyeret Marcella ini begitu kan ya. Nama terakhir kabarnya ada namanya Adia ya. Adia ini yang disebut Marcella dikenal pula sebagai bos buzzer. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini. Salah satu pengakuan dari Marcella ini begitu kan nih. Salah satunya nama terakhir Adia ya, yang disebut Marcella dikenal pula sebagai bos buzzer. Bahkan Marcella mengungkapkan soal nominal bayaran buzzer itu usai dicecar jaksa penuntut umum JPU mengenai bukti percakapan digital dan berita ya acara percakapan IBAP yang membuat kesepakatan kerjasama dengan Adia. Siapa Adia itu? Ia menyebutkan bahwa langkah yang diambil karena kliennya di kasus tata kelola timah Harvey Moss yang merasa sangat tertekan akibat serangan masif komentar negatif ya di berbagai platform media sosial. Akhirnya menyewa seorang buzzer ya untuk menyangkal ini menyangkal itu. Yang dibawa-bawa justru pendukung-pendukung Anies Baswedan. Yang dibawa-bawa adalah pendukung-pendukung Ganjar. Narasinya adalah dia mengatakan ya dia sakit hati karena kalah pilpres. Tahu-taunya adalah ada penumpang gelap bernarasi-narasi bagaimana agar ada rintangan penyelidikan terhadap ya Kejaksaan Agung. Ngeri, Bos, permainannya ngeri. Apa-apa yang dituduh anak abah, ya apa-apa yang dituduh adalah pendukung PDIP begitu. Ya ternyata termol. Ya
Inilah, paham kan kelakuan-kelakuan para buzzer dia begitu kan ya? Paham kan? Dapat uang, digaji, enak hanya berkomentar, enak hanya menanggapi, enak hanya nge-share. Ya, itulah yang terjadi begitu. Ya, semoga Presiden Prabowo Subianto nggak kecolongan lagi nanti ini. Ngeri, Mas. Bisa-bisa nanti ada terdalimi ya. Jangan-jangan nanti minta amnesti ini. Ngeri ya. Ini coba kita baca komentar netizen ya. Berarti benar ya, dulu gue pernah diserang ya sama buzzer-nya Sandra Dewi ya pas kasus timah. Sampai mereka cerita tahu info pribadi gue. Keluarga sebarin ke sosmed. Yang bikin gue trauma buka IG, padahal gue cuman komen, nggak mungkin istrinya nggak tahu ya kalau suaminya korban. Ini banyak kritikan-kritikan itu. Dan pada akhirnya terbongkar satu persatu begitu kan ya. Emang edan ini ya. Kalau saya katakan bangs. Kalau saya katakan seperti itu bangs. Inilah kelakuan mereka. Ternyata ada penumpang gelap ya. Dan sekarang kalau ada yang mengatakan, wih itu yang mengkritik sana sini itu adalah orang yang kalah pilpres, jangan percaya dulu dengan ucapan itu. Jangan-jangan dia menghalangi soal penyidikan. Jangan-jangan dia ada masalah besar yang diperjuangkan. Ngeri kan. Coba kita baca komentar-komentar itu. Ngeri ini banyak sekali ya ini. Bahkan keberadaan buzzer berbayar itu nyata. Bahkan ada individual yang membayarnya lebih dari 1,5 M. Wih, ngeri bos kalau sudah segitu. Apalagi pihak-pihak yang dananya kuat, gampang merekayasa persepsi publik via medsos. Karena banyak masyarakat gampang kagum, emosi dan sebagainya. Pasti ada pro dan kontra di situ begitu. Jadi inilah kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, ingin untung, hidup mewah, hidden dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya para buzzer-buzzer itu ditangkap begitu. Siapa lagi kalau bukan buzzer yang di sana begitu. Ngeri. Ini sudah satu persatu sudah mulai terungkap begitu. Bagaimana lagi kalau sudah seperti ini? Ya kita melihat saja begitu kan. Kita melihat saja ke depan. Coba kita baca ya. Ini banyak rekam jejak yang kemudian disampaikan di situ begitu ya. Marcella Santoso yang mendadai katanya cyber army. Ini hubungannya jelas dengan korupsi timah ya, karena pengacara Herfimus yang terlibat ya kasus penyuapan timah, penyuapan hakim, kasus dugaan CPU jelas sebagai pengacara Wilmar Group ya, kabarnya begitu kan ya. Bahkan salah satu tersangka suap yang 60 miliar yang juga kabarnya diduga 60 miliar itu pengacara dari kasus Sambo, yakni Herfimus juga begitu, Rafael Alun, ini ternyata satu pengacara begitu kan. Dan pada akhirnya terbukti sekarang ini begitu oleh Jampitsus begitu kan, dari Kejaksaan Agung begitu kan ya, sudah mulai membongkar habis-habisan soal ini begitu. Siapa yang mendanai? Buzzer-buzzer siapa begitu kan ya. Makanya di situ harus diungkap kepada publik begitu kan. Ini kan masih bersifat dugaan sana sini begitu. Tapi yang jelas si Marcel ini sudah jelas begitu kan ya. Soal kasus-kasus yang kemudian membawa nama-nama buzzer begitu kan untuk soal penyelidikan dan sebagainya. Ngeri bos ya. Geng Solo ini hancur. Kalau melihat seperti ini. Tapi kan negara kita kan tidak pasti, bro. Ya, negara kita kan tidak pasti. Ya, mengapa tidak pasti, Bang? Ya, ganti presiden, ganti sana sini, hukumnya ya tetap aja begitu hukum. Ya, ditegakkan. Paling hukumannya berapa tahun. Semoga simpel lah begitu kan, ya. Apa yang kemudian dilakukan, ya, menguras atau mengambil kekayaan alam kita, ya, terus kemudian demi kekayaan pribadi begitu kan, demi gaya hidden dan sebagainya. Ini kan seharusnya harus diberikan sanksi yang setimpal lah begitu. Ya biar apa? Biar jelas di situ bahwa penegakan hukum benar-benar ditegakkan di era Presiden Prabowo Subianto.
Ini harus diungkapkan begitu. Hukum seumur hidup, hukum ya paling minimal 20 tahun lah. Nggak tahu lagi kalau banding, dan pada akhirnya ya lolos begitu. Gini-gini sedang kalau sudah seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.